Guzu, saya mendengar bahwa Zhou Qingsan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik di alam surga akhir. Apakah kita harus memikirkan pavilion Qingsan? Setelah sedikit mengeluh, Yusuan akhirnya mau tidak mau berbisik. Penghancuran kota Zhou akan menimbulkan sensasi. Tetapi bagaimanapun juga, itu berada dalam wilayah lembah Huaxu. Dan saudara laki-laki Zhou yang pertama kali pergi ke lembah Huaxu untuk menemukannya. Meskipun penghancuran saudara laki-laki Zhou tampaknya terlalu sengit, pasukan di sekitarnya tidak akan menyebabkan terlalu banyak badai. Namun, jika Zhou Cheng baru saja dimusnahkan dan dia mengenai pavilion Qingsan secara langsung, saya khawatir itu akan menyebabkan kepanikan di antara banyak kekuatan, dan bahkan menyebabkan kekuatan itu menyerang lembah darah. Menyebabkan kemarahan publik. Bahkan jika ada kekuatan daratian pembangkit tenaga alam surga ini duduk di kota, saya khawatir itu tidak akan dapat memastikan keamanan lembah darah. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana pasukan. Akankah ada orang dengan tingkat pembangkit tenaga listrik ini apa asalnya? Ketika saatnya tiba, begitu pembangkit tenaga listrik dengan tingkat yang sama tertarik, lembah darah akan jatuh ke dalam bahaya yang sangat berbahaya. Yuan Xuan Senior, kamu pergi bersama kami. Ketika nada Yusuan nyaris tidak turun, Qin Yichen tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Ketika dia melihatnya berbicara, semua orang sedikit terpana, dan ada keraguan di mata Yusuan. Apakah orang ini ingin melawan pavilion Qingsan dengan Sui Qitian? Kekuatan Qin Yichen memang tidak lemah, tetapi jika ada pembantu untuk pavilion Qingsan di 10.000, mereka tidak dapat memastikan keselamatan orang ini. Baiklah, adikku, Yusuan, kamu dan aku akan pergi ke pavilion Qingsan bersama, dan sisanya akan menunggu di lembah. Namun, mengejutkan bahwa dengan suara Qin Yichen jatuh, suara Sui Qitian yang tidak perlu dipertanyakan juga terdengar perlahan. Ya. Mendengar mulut Sui Qitian, meskipun hati Yusuan masih penuh keraguan, dia tidak mempertanyakannya, dia hanya bisa menjawab dengan mengangguk. Pergi. Selanjutnya, Sui Qitian bergumam, dan setelah melihat sekeliling, tubuhnya naik ke langit segera setelah dia bergerak. Meskipun dia baru saja membunuh saudara laki-laki Zhou, tetapi untuk hari-hari kumpulan darah yang telah menembus ke alam surga akhir, tidak sama sekali konsumsi apa, terlebih lagi bagaimana. Dia juga mendapat dukungan ramuan yang diberikan oleh Qin Yichen bahkan jika dia bergegas ke pavilion Qingsan secara langsung, dia mampu mempertahankan statusnya yang paling puncak. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tubuhnya melesat juga, mengikuti di belakang Sui Qitian. Melihat ini, Yusuan menghela nafas, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, hanya menguatkan diri untuk mengikuti dengan cermat. Meskipun hatiku penuh dengan keraguan, semuanya hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Yusuan percaya bahwa Qin Yichen seharusnya tidak dengan sengaja menjebak lembah darah dan menjadikan mereka sasaran kritik publik. Selain itu, jika tidak ada alasan yang sah, Sui Qitian seharusnya tidak terlalu impulsif. Di lembah darah, mata banyak pembangkit tenaga listrik melihat ketiga siluet yang secara bertahap menghilang, dan mereka memiliki sedikit kekhawatiran di mata mereka. Faktanya, bahkan jika Yusuan tidak mengatakannya dengan jelas, mereka juga tahu bahwa di tempat seperti lembah sungai, bukanlah hal yang baik untuk memiliki terlalu banyak pusat perhatian. Saya harap mereka akan kembali dengan selamat. Dengan tiga siluet menghilang di atas langit, butuh waktu lama bagi Han Kun untuk menghela nafas dan berbisik. Banyak pembangkit tenaga listrik di sekitarnya hanya bisa diam-diam berdoa, berharap gerakan lembah darah seperti itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kepanikan. Di tengah lembah Huasui dan kota Liutian, terdapat area seluas beberapa ribu mil, dan di area ini, kekuatan yang paling kuat memang pavilion Qingsan. Markas pavilion Qingsan terletak di gunung yang megah, dikelilingi oleh awan dan kabut, memberi orang semacam ilusi alam dunia manusia abadi. Pemimpin pavilion Qingsan, Zhou Qingsan, adalah kehadiran yang kuat dari tingkat menengah alam surga. Di bawah yang mulia, ada juga dua pusat kekuatan teratas dari tahap awal alam surga. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat mereka menjadi penguasa dalam jarak 1000 mil. Namun, baru-baru ini, markas pavilion Qingsan penuh dengan perasaan tertekan. Ini terjadi karena 2 minggu yang lalu, Zhou Qingsan terluka parah dan dikembalikan. Anggota inti pavilion Qingsan tahu bahwa Zhou Qingsan atas undangan saudara laki-laki Zhou dan pergi untuk berurusan dengan lembah darah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Qingsan yang menembak dirinya sendiri dan gagal menghancurkannya. Namun, beberapa pembangkit tenaga listrik di pavilion Qingsan sedikit khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, mata-mata mereka tiba-tiba membalas berita. Zhou Cheng digulingkan dalam semalam, dan saudara laki-laki Zhou meninggal secara tragis. Bahkan banyak pembangkit tenaga listriknya masih hidup. Tidak ada yang tersisa. Menurut sumber yang dapat dipercaya, ini adalah balas dendam lembah darah. Yang mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik di pavilion Qingsan adalah bahwa dalam berita yang dilaporkan oleh mata-mata, dikatakan bahwa pemilik lembah darah, telah menembus tahap akhir alam surga. Berita itu sampai ke pavilion Qingsan, dan tiba-tiba menimbulkan kegemparan besar.
Semua orang tahu bahwa meskipun hanya ada satu langkah menjauh dari tahap tengah alam surga dan alam surga, jarak antara langkah ini juga sangat besar. Selain itu, ketika Sui Qitian berada di level yang sama, mereka memutuskan tuan pavilion mereka, Zhou Qingsan. Sekarang, dia menerobos ke tahap akhir dari alam surga. Saya khawatir bukan itu yang bisa ditandingi oleh Zhou Qingsan. Di antara puncak gunung yang dikelilingi awan, sebuah istana kuno berdiri di atas gunung. Saat ini, di depan istana kuno ini, ada dua sosok. Kedua sosok itu memiliki fluktuasi napas yang sangat kuat, dan saat mereka bernapas, awan dan pegunungan di pegunungan tampak berjatuhan. Kedua orang ini persis adalah dua pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm di Castle Peak. Namun, saat ini, wajah mereka tidak memiliki keangkuhan masa lalu, dan tampak sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Yah, Tuan Pavilion telah sembuh sejak dia kembali, dan aku tidak tahu apakah dia sudah sembuh sekarang. Entah sampai kapan suasana hening ini berlangsung. Pria berbaju biru di sebelah kiri tiba-tiba menghela nafas, membuka mulut dan berkata, "Bagaimana itu bisa disembuhkan begitu cepat? Tapi kami telah melaporkan berita itu kepada penguasa pavilion, dan dia seharusnya sudah serius menyembuhkan dengan ramuan." Mendengar ini, pria di sebelah kanan menyeringai pahit. Yah, Pavilion Lord benar-benar mencoba untuk mendapatkan keuntungan hanya untuk berakhir lebih buruk. Tidak masalah jika Anda tidak menjatuhkan lembah darah, dan bahkan membiarkan Sui Qitian menemukan peluang terobosan. Pria berpakaian biru menyeringai dan mendesah. Tidak juga, tapi untungnya, saya mendengar bahwa Sui Qitian adalah pria yang stabil. Dia telah menghancurkan Zhou Cheng dan tidak boleh datang ke pavilion Qingsan kita lagi. Pria di sebelah kanan menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Di hari-hari terakhir Heaven Realm, musuh yang begitu kuat, mereka hanya bisa diam-diam berdoa kepada Bloodpool Heaven untuk menjaga situasi secara keseluruhan, dan tidak sembarangan mengganggu mereka. Yah, dengan karakter Sui Qitian, meskipun dia menerobos ke tahap akhir alam surga, tetapi tanpa kepastian mutlak, dia seharusnya tidak melakukan langkah gila yang menarik kebencian. Mendengar ini, pria berpakaian biru juga mengangguk, berbisik. Hai, namun, dalam nada dua orang yang nyaris jatuh, awan pegunungan berkabut tiba-tiba meledak dengan hembusan nafas yang kuat.